Kemudian apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Ibu Pak Rahmat, ya, pendengaran Allah menjadi pendengaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa podcast Bina Esa TV, pada kali ini kita akan melanjutkan episode podcast yang bersama dengan Ustadz Edi Supriyadi. Semuanya damang, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yang sebenarnya sangat diinginkan oleh setiap muslim, oleh setiap orang yang beriman, ya Ustadz. Karena kalau orang yang tidak beriman, bukan yang muslim, tidak menginginkan. Ya. Nabi membawakan apa itu? Yaitu ciri-ciri manusia yang dicintai Allah. Insyaallah. Biasa. Nah, kita akan bahas yang lebih mendetail apa itu ciri-ciri manusia yang dicintai Allah, dan yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya kita itu termasuk orang yang dicintai Allah. Iya. Itu ya, Ustaz. Iya. Mungkin pertanyaan pertama. Iya. Kita akan banyak pertanyaan nih pemirsa, supaya kita lebih mengelaborasi tentang ciri-ciri manusia yang dicintai Allah. Ya. Nah, pertanyaan pertama ya, mungkin basic dulu, Ustaz. Yaitu, apa sih yang dimaksud dengan dicintai Allah? Dan bagaimana caranya kita mengetahui? Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Rahmat. Alhamdulillah dengan izinkan karunia-Nya kita sampai kepada saum kita yang ke berapa ya Pak Rahmat ya? 17 ya kalau tidak. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah kasih kekuatan kepada kita sehingga dengan karunia-Nya kita sampai kepada 16, dan insya Allah hari ini kita akan mengarungi saum kita yang ke-17. Dan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saum kita yang ke-17 sampai dengan akhir Ramadan nanti Allah jadikan saum yang paling baik di antara saum yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan predikat ta'allakum tatakun akan disematkan kepada kita ya Pak Rahmat ya. Amin. Pemirsa Bina Esa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sebuah pertanyaan yang sangat menarik mengenai apa itu cinta. Ya. Kalau rasanya cinta itu sudah tidak asing lagi di antara kita, ya. Sehingga rasa cinta itu akan melekat pada diri setiap orang, termasuk pada diri seorang ibu, pada diri seorang ayah, pada diri seorang anak, dan pada semua makhluk hidup. Cinta adalah anugerah terindah yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk hidup, termasuk kita. Sehingga kalau kita lihat di tayangan-tayangan Discovery atau yang animal ya, kita lihat bagaimana seekor harimau itu akan menjaga anaknya sampai dia besar. Dan luar biasanya itu dijaga dengan sangat luar biasa. Sehingga
apa namanya, dijaga dengan nyawanya, Pak Rahmat. Ya ini kalau menurut saya eh, sungguh sangat luar biasa betapa kasih sayang dan cinta yang Allah hembuskan kepada kita. Meskipun kasihnya itu 1% itu luar biasa melingkupi kita sebagai manusia dan binatang. Ya, kemudian eh, sampai kalau kita lihat di tayangan berbulan-bulan ya didampingi anaknya. Kalau ada harimau yang ingin memakan dia bela. Terus kemudian ada apapun yang kaitannya dengan akan membahayakan anaknya, sang harimau akan berjuang untuk menjaganya. Dan yang sangat luar biasa beliau kan eh, karnivora ya, pemakan binatang ya. Ya, betul ya Pak Rahmat ya. Predator ya, tapi terhadap anaknya aneh nggak dimakan itu. Itu bentuk rasa cinta kasih sayang yang Allah berikan kepada seluruh makhluk ya. Sehingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam sebuah hadis yang diutarakan oleh Umar bin Khattab, an Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, qadima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisaini. Suatu ketika ada beberapa orang tawanan dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faiza amratu minas sam'i tasya'a. Tiba-tiba ada seorang wanita yang di rombongan tawanan tersebut bingung mencari anaknya. Ya, jadi ada tawanan dihadapkan kepada Rasulullah SAW dan salah satu tawanannya itu wanita dan kemudian beliau mencari kemana-mana rumah saya. Ya. Kemudian Faidha Ratu Minas Amit Tas'a, ya. Beberapa saat kemudian ia melihat anak kecil dalam rombongan tawanan tersebut. Lalu ia pun mendekapnya di perutnya dan menyusuinya. Ya, jadi begitu melihat anak kecil di situ, kan biasanya tawanan itu dipisahkan dan sebagainya. Begitu dilihat, langsung anaknya itu dipeluk dengan rasa kasih sayang dan lain sebagainya. Ya, kemudian akhirnya Rasulullah melihat pemandangan itu bertanya kepada sahabat. Ya, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataruni hadhihi mar'ati tarihatun waladaha finnar. Ya, jadi kata Rasulullah, menurut kalian apakah wanita ini tega melempar anaknya ke dalam api? Ya, jadi Rasul bertanya ya, saking begitu ketemu anaknya, bagaimana kita kalau tiba-tiba anak kita hilang dan kemudian ketemu dipeluk dan kemudian seakan-akan tidak ingin dilepaskannya. Ya, dan kemudian Rasul bertanya melihat pemandangan tersebut, akankah seorang ibu itu akan melemparkan dia ke api katanya? Maka para sahabat menjawab, mustahil katanya. Ya, mustahil demi Allah katanya. Kata Rasulullah Sallallahu, sungguh sayangnya Allah kepada hamba-hambanya melebihi sayangnya perempuan ini katanya para rahmat. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi saya kadang-kadang kalau melihat bagaimana sayangnya Allah itu kepada kita, tidak terbatas. Ya, tidak terbatas sampai kemudian menginginkan orang yang berdosa itu kemudian bertobat, dipanggil. Ya, jadi kalau Allah Maha Kuasa dan lain sebagainya, rasanya kalau sudah yang lamun cek orang ngus baong-baong makan mae dihirup, kunaon dihirupkan gitunya, kenapa harus dihidupkan? Tapi rasanya Allah Subhanahu Wa Taala saking sayang kepadanya. Tahukah kamu betapa sayangnya Allah kepada kita? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu melebihi sayangnya perempuan ini kepada anaknya. Nah ini dia, ya. Jadi ini jawaban yang tadi Pak Rahmat ya, yang dikatakan apa itu cinta, ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara mengenai cinta ini seperti disatukan dengan iman. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman seseorang manakala dia tidak mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Itu mungkin Pak Rahmat ya gambaran mengenai bagaimana cinta itu dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, spesial pertanyaan selanjutnya. Iya. Mungkin ya, bagaimana kita itu cara memahami konsep dicintai Allah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi orang, bahkan orang awam pun bisa memahami Iya. cinta Allah itu seperti apa. Iya. Iya. Jadi betapa sayangnya Allah kepada kita yang kadang-kadang kita itu suka
Enggak apa ya. Bapak Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kasih sayang Allah itu kadang-kadang kita manusia itu suka merasa enggak merasa sadar ya. Seperti halnya eh, wabah COVID yang kemarin begitu dahsyatnya, itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan bagaimana kasih sayangnya Allah, sudah banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau kita lihat bagaimana flashback ke belakang sebelum COVID, betapa manusia banyak yang bermaksiat, betapa perampokan, pembunuhan, dan juga korupsi di mana-mana. Sehingga kemudian Allah jadikan wabah itu untuk memanggil ya kepada para hambanya, wahai hambaku, sudahlah kamu maksiat tuh, datang kepadaku. Coba namun orang, kita kira-kira kalau kita gitu, kalau kita melihat orang yang kemudian bandel banget, terus kemudian maksiatnya luar biasa, kira-kira apa yang kita bayangkan, Pak? Anu mah dulu gitu, benar gitu. Ya, gimana Pak? Kira-kira ada yang seperti itu tuh, ya. bicarakan saja. Jangan. Bisa balik, menggarakan aja. Bernaun di dunia begini, menuhin aja. Terus kalau kayak gitu di penjara juga udah nggak usah dikasih makan lah. Ngasih bikin beban negara bertambah aja ya para macam. Ya seperti itulah gambaran. Nah, kita manusia terhadap manusia. Tapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, senantiasa di ayat-ayat sering dikatakan pada episode sebelumnya, afala tafakkarun. Apalah tashkurun, kenapa kamu nggak bersyukur? Kenapa kamu nggak berpikir jika ingin melakukan sesuatu? Supaya ada timbul cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi di Quran surat Ali Imran ayat 14 ya mengenai cinta ya. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddati wal haidi musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ya. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Nah, jadi manusia itu cenderung menginginkan, mencintai segala sesuatu yang diinginkannya. Apa itu katanya? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perempuan-perempuan ya, sehingga kita sebagai para laki-laki Pak ya, jadi mencintai ibu-ibu ya, mencintai istrinya sangat luar biasa sekali. Bahkan kadang kalau tidak sadar, kita lebih mencintai istri kita ketimbang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya secara tidak sadar. Ya, sehingga ada wanita-wanita yang kemudian bisa jadi ya penghalang kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ya, mencintai perempuan-perempuan. Sehingga kalau kalau kita kaitkan dengan bagaimana cinta kita terhadap perempuan, sehingga di ayat lain di Al-Quran An-Nisa juga berkata bahwa nikahilah wanita-wanita yang kamu cintai, ya kamu sukai. Allah tidak berbicara satu, dua, tiga, dan empat. Jadi saking Allah tahu bahwa manusia itu memang cenderung kepada para wanita. Ya, yang pertama ya. Yang kedua, anak-anak harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Bagaimana kita mencintai anak kita? Ya, bagaimana setelah dia lahir kita didik dan lain sebagainya. Tapi Pak Rahmat ada yang kadang salah ya, pada diri seorang manusia saking cintanya sehingga tidak dididik untuk bangun pagi. Katakan kalau misalnya tiba-tiba kita membangunkan anak-anak kita untuk sholat subuh gitu ya, jangan, kesian, semalam tidurnya kemalaman, keneh lelacena. Padahal itu bukan bentuk cinta Pak Rahmat. Itu akan menyesatkan anak kita. Sehingga kita sebagai orang tua yang baik, hendaknya mengajarkan bagaimana bangun subuh. Ya, tapi artinya kalau kita membangunkannya dengan hikmah, ya, dengan rasa kasih sayang, agar dia juga sebagai anak memulai mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara bangun pagi. Ya. Kemudian bentuk emas dan perak dan kuda pilihan. Ya dikatakan di tafsir itu ya bahwa emas perak termasuk kuda pilihan kalau kita analogikan sekarang mah mobil-mobil yang bagus gitu ya. Malah ya ada di salah satu daerah saya
Ada seorang yang menyewa apartemen, ya, hanya buat ngandangin motor Harley-nya Pak Rahmat. Wah, di situ bersihin dan sebagainya. Nampak sekali bahwa Quran yang Allah sebutkan ini nampak sekali. Ya, kadang-kadang lewat salat maghribnya ngelus-ngelus saja, Masya Allah. Jadi bukan seperti itulah yang cinta yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian sawah ladang, ya termasuk saya banyak ya, alhamdulillah beberapa. Sehingga kalau kita terlena dengan sawah ladang kita, mestinya jam 11 beres ya untuk sholat zuhur, sih sampai dengan itu saya rasakan Pak Rahmat. Jadi ternyata ayat ini berkenaan dengan cinta manusia kepada segala sesuatu yang diinginkannya tadi di awal. Dan kemudian itulah kesenangan hidup di dunia. Nah, jadi Allah kemudian mengingatkan kita, wahai manusia, itu kesenangan dunia dan tempatmu, Pak Rahmat, ya, bukan di dunia. Karena kita itu sebagai nanti akan pulang ke negeri asal kita, surganya bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam kemudian ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, ya. Jadi seperti itulah bentuk cinta ya para remaja. Jadi sekali lagi bahwa cinta Allah kepada kita manusia itu sudah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu sudah nggak aneh, Pak. Ya, karena apa? Karena Allah yang kemudian menghidupkan kita. Karena Allah yang mematikan kita. Karena Allah yang kemudian memberikan kita rezeki. Jadi karena nggak aneh, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tidaklah merasa dahsyat atau takjub manakala seorang mencintai Allah. Tapi begitu cinta Allah ada pada diri manusia, maka itulah bentuk cinta yang takjub, yang luar biasa, dicintai maksudnya. Ya. Jadi sekali lagi Ibnu Qayyim mengatakan bahwa saya termasuk tidak takjub bertanya apabila seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan segalanya, Allah lah yang membuat kita hidup, Allah lah yang mengurus rizki kita dan lain sebagainya. Termasuk Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Ini bentuk sayangnya Allah. Jadi kata Ibnu Qayyim tadi, nggak aneh tuh kalau seseorang itu cinta, karena sebelumnya disiapkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ila sama. Fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi, Pak. Tanam-tanaman, bagaimana Allah menciptakan padi, dan kita tidak mengetahui seorang petani hanya nancepin aja tiba-tiba tumbuh kuning, hijau, dan kemudian langsung cek orang Sunda Maruni, ya. Kemudian dia berbuah. Siapa? Ya kalau kita pikir, siapa yang membuat buah itu? Demikian juga pohon-pohon sehingga alhamdulillahirabbil alamin kita bisa makan nasi, bisa makan buah. Allah yang menyiapkan, Pak. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita flashback kepada bagaimana seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rasanya nggak terlalu wah gitu ya, nggak terlalu takjub. Tapi kemudian ada orang yang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mesti digaris bawahi di kita. Insya Allah nanti bagaimana dahsyat jika Allah sudah mencintai seorang makhluknya. Begitu Pak Rahmat. Oke, baik. Mungkin langsung saja saya bahas, Ya, jika Allah sudah mencintai kita, ya, bagaimana ciri-cirinya? oke. Ya. Yang pertama kali Pak Rahmat, jika Allah sudah mencintai kita, maka akan dicintai oleh seluruh makhluk yang ada di dunia, di langit dan di bumi. Ini saya akan bacakan ya, bagaimana setelah Allah mencintai. Ini hadisnya dari Zuhair ya. Hadasana Zuhair bin Harbin, hadasana Jibril an Suhaila an abihi abni Abi Hurairah. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kali Jabir dari Suhail dan bapaknya, dan langsung ujungnya di Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Innallaha idza ahabba abdi da'a Jibril. Ya. Sesungguhnya
Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, mudah-mudahan kita ya, Pak Ahmad ya, serta hadirin ya, yang kemudian menonton tayangan Bina Esa TV ini ya. Semoga kita termasuk yang dicintai Allah ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggillah Jibril. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, kemarilah kamu. Ketahuilah ya, aku mencintai si fulan. Ya, mencintai si fulan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kamu wajib mencintainya. Dan tolong beritakan, konfirmasikan kepada langit dan bumi bahwa aku mencintainya. Waduh, dahsyat Pak. Ya, jadi ini saya luar biasa ya. Jadi kalau berpikir bagaimana Allah cinta kepada kita, yang pertama kali kalau Allah sudah mencintai kita, maka seluruh makhluk hidup akan dicintai, termasuk malaikat. Ya, maka kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya, innallaha idza ada, ya, kalau sudah mencintai hambanya, ya, maka cintailah si fulan, wahai malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang untuk mengkonfirmasikan kepada penduduk langit. Wahai penduduk langit, karena Allah dan aku diminta mencintai si fulan, maka seluruh engkau penduduk langit, cintailah dia. Penduduk langit, ini luar biasa. Ya, kita sudah bahkan dicintai penduduk langit. Dan tidak cukup dengan itu, para rahmat. Luar biasanya sekali, Allah memerintahkan juga kepada seluruh penduduk bumi agar dikonfirmasi, aku mencintai si fulan. Maka kata malaikat Jibril, seluruh alam yang ada di bumi ini harus mencintai si fulan. Waduh. Ya, maka di Quran surat 7 ya, ayat 96, walau anna ahlal qura ya aman wa taqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ya. Jadi jika sebuah penduduk kampung kita ini di Indonesia ini, atau misalnya di daerah Cianjuang ini, kemudian beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan langit dan bumi itu menjadi berkah. Karena sudah diinformasikan oleh malaikat Jibril. Wahai, misalnya, para rahmat dicintai Allah, misalnya. Amin, ya Pak. Dan ini dicintai oleh Allah. Kemudian kamu malaikat Jibril harus cinta sama para rahmat, sama Pak ini. Atau sama hadirin ya. Hadirin yang menonton kemudian Bina Esa TV. Insya Allah nanti, kalau jalannya yang nanti kita akan jelaskan ini kita pakai, insya Allah Allah akan mencintai kita. Ya, jadi walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Jika penduduk kampung, ya, negara Indonesia penduduk kampung yang terkecil beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Nyambung dengan bagaimana malaikat Jibril menginformasikan kepada penduduk langit dan menginformasikan kepada penduduk bumi. Ya, sama Pak. Luar biasa ya. Jadi kalau sudah dicintai Allah, maka seluruh makhluk yang ada di dunia, di langit, termasuk malaikat Jibril, mencintai kita. Kalian bisa bayangin nggak kalau seluruh penduduk mencintai kita itu? Bayangan kita gimana tuh Pak? Biar disampaikan kepada pemirsa Bina Esa TV ya. Jadi ini kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Bahkan saya mendengarnya merinding misalnya. Bagaimana seluruh makhluk akan mencintai kita. Ya, Ya, tentu nanti konsekuensinya ya mungkin kita akan betul. mendapatkan kebaikan, mendapatkan apa yang kita inginkan. Sangat-sangat luar biasa. Jadi boga hutang dia lewat kemudiannya tidak pernah berpikir mana itu sudah apapun yang terjadi kita kan ada doa raditu billahi robba wabil islami dina, dengan ketentuan Allah apapun yang terjadi, termasuk tadi Pak ya, saya nggak pernah menghitung budget pengeluaran hari ini tiba-tiba harus sekian, tapi sama Allah mungkin bisa jadi ya ada yang kurang saya pengeluaran, jadi saya introspeksi diri aja, motor saya mogok di jalan sehingga saya datang ke Pak Rahmat agak telat. Itu kisah yang sebenarnya dan itu terjadi pada diri saya. Mudah-mudahan jadi introspeksi saya. Harusnya pengeluarannya sekian karena kamu tidak memberi, tidak sayang kepada orang misalnya.
Mudah-mudahan juga seperti itu Pak ya. Jadi diganti harus nanti hakikat yang seribu Pak. Itulah gambaran ya, khusus kepada diri saya sendiri. Iya. Yang kedua, eh, pemirsa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penonton Bina Esa TV, yang kedua Allah akan mengabulkan doanya. Waduh, ya sudah dipermudah hidupnya, dicintai oleh seluruh makhluk. Setiap permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu hadis yang saya bacakan. Wa ma taqarraba ilayyal abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Ya, jadi orang yang beriman itu seperti pada tayang berikutnya sebelumnya itu ada yang pertama Muslim, yang kedua Muhsin. Muhsin ini sudah mulai kalau Muslim itu kan baru mengerjakan hal-hal yang kewajiban saja. Tapi begitu sudah muhsin, maka yang napilahnya seperti apa yang dikatakan oleh hadis qudsi ini ya. Tidak hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai daripada hal yang telah aku wajibkan kepadanya. Yang wajib sholat ditambah dengan rawatibnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah yang sunnah hingga aku mencintainya. Nah, makanya kalau sudah muslim, Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatkan. Jangan sekedar muslim. Nanti akibatnya seperti Arab Badui. Arab Badui dulu berkata datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah Muhammad, aku telah beriman. Tapi ternyata ditolak oleh Allah. Lah, minum katanya. Kamu belum beriman karena iman belum ada di dada kamu. Nah, keimanan itu senantiasa kan bersanding dengan amal soleh. Jadi amanu amilu solihan. Berikutnya, ya, hambaku terus mendekatkan diri dengan amalan-amalan nafilah. Saat ini misalnya, biasa kita tidak sholat sunnah sebelum zuhur, maka diperintahkan oleh Rasulullah zuhurnya 4 rakaat, setelahnya 2 rakaat. Semua sunnah-sunnah yang ada yang biasa tidak kita kerjakan, maka dikerjakan. Inilah makna kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencintainya dengan melakukan apa yang diwajibkan. Kalau yang misalnya sholat, zakat yang umum-umum nggak biasa, Pak. Yang luar biasa. Tidak diperintahkan, cuma diajarkan, dianjurkan, tapi dilakukannya. Misalnya duhanya hari ini sudah duha dulu, Pak. Nah, jadi pertanyaan. Ya, jadi apakah kita belum duha kalau belum duha, masih belum terlambat untuk melakukan duhanya. Kemudian apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Ibu Pak Rahmat, ya, pendengaran Allah menjadi pendengaran kita. Dengan demikian, pemirsa Bina SCTV yang dirahmati Allah, kita tidak akan pernah mendengarkan gibahan, gunjingan, atau hal-hal yang bisa jadi membuat telinga kita bermaksiat kepada Allah. Dijaga Allah. Kemudian aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayangan-tayangan yang kita lihat, misalnya karena Bina Esa sudah beberapa kali menayangkan kabar-kabar gembira, kalau saya yang baik, wah, saya akan nonton Bina Esa nih. Karena di situ ada anjuran-anjuran dan motivasi-motivasi untuk kemudian semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah ya, kita akan terus berdakwah bagaimana agar senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendengarannya menjadi pendengaran Allah. Dengan demikian kita tidak akan mendengar hal-hal yang berbau negatif. Kemudian tidak mendengarkan gibah dan lain sebagainya. Kemudian penglihatannya menjadi penglihatan Allah, sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat yang maksiat-maksiat ya. Jadi dijaga tontonan juga yang berbau-berbau, sedikit-sedikit yang ada pornografi dan sebagainya dijauhi. Pendek kata, penglihatan, pendengaran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna bahwa pendengarannya Allah menjadi pendengarannya, kemudian Allah yang menjadi penglihatannya. Jadi jangan salah Pak ya. Jadi Allah itu kan tidak boleh
samakan dengan makhluk. Jadi kalau ada itu adalah makna majazi. Ya, makna majazi itu makna kiasan yang mengandung arti bahwa Allah menjaga kita dari penglihatan dan pendengaran. Kemudian aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk menggapai. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tangan kita menggapai di dijaga oleh Allah untuk kemudian tidak mengambil orang lain, ya, tidak akan korupsi dan lain sebagainya karena sudah dijaga oleh Allah. Yang bukan hak orang lain itu kita akan tinggalkan karena Allah yang menjadi tangan kita. Kemudian berikutnya Allah yang akan menjadi kaki kita yang dia gunakan untuk melangkah. Sehingga begitu kita melihat, ya, melihat ada kajian-kajian misalnya di manapun, di masjid-masjid dan sebagainya, kita akan berhenti sejenak untuk ikut. Kata Rasulullah SAW, "Fa'idza marartum biriyadil jannah," apabila kamu melihat, ya, taman-taman surga. Apa itu taman-taman surga? Kata para sahabat, taman-taman surga yaitu majelis-majelis ilmu, maka berhentilah. Tuh, ya. Jadi kalau Allah sudah menjadi kaki, ya, maka kita tidak akan melangkahkan ke tempat maksiat, ke tempat sesuatu yang bisa jadi nggak ada manfaatnya buat kita, Pak. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya, tayangan dijaga, ya, tangan kita dijaga, lisan kita dijaga, pendengaran kita dijaga, ya. Jadi inilah makna kalau Allah sudah mencintai kita. Dan yang dahsyatnya, jika dia meminta kepadaku, hadirin rahimakumullah, ya, tolong dimaknai ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jika dia meminta kepadaku, ku pasti memberinya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, ku pasti akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Luar biasa. Dahsyat. Ya, dahsyat. Ya. Lalu bagaimana ciri selanjutnya Ya. yang dicintai Allah ini? Baik. Ya, kita akan lanjutkan, ya. Apa namanya? Bagaimana ciri-ciri yang pertama kali tadi, mengulang kembali, kalau sudah dicintai Allah, dicintai seluruh makhluk, ya. Yang kedua, dikabulkan doanya, ya. Dan kemudian yang senantiasa berada dalam kebaikan, ya. Jadi senantiasa berada dalam kebaikan karena dijaga oleh Allah supaya kita tidak melakukan hal-hal yang kemudian merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, ya. Senantiasa berada dalam kebaikan itu adalah kita lihat bagaimana di hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innallaha azza wa jalla yu'tid dunya ma yuhibbu wa man la yuhibbu la ya'tid ila liman habba wa man a'tahu Allahu dina faqad ahabbahu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa saja. Saking rahmannya Allah, jadi yang nggak sholat, yang nggak puasa, nggak ya Ramadan, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapa yang Allah cintai. Dan namun Allah tidak akan memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Maka begitu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kegiatannya akan, ada acara baca Quran, wah, ada pengajian-pengajian dikejar, ya. Kemudian ada kajian-kajian yang ada kaitannya dengan amal baik, senantiasa akan dikejar. Ya, ini makna berada dalam kebaikan. Jadi kita ulang, yang pertama adalah apa, Pak Rahmat? Ya, yang dicintai oleh selera makhluknya, senantiasa berada dalam kebaikan, dan kemudian tadi dikabulkan doanya. Ya, kalau sudah dikabulkan doa, waduh, luar biasa. Ya, tapi kadang-kadang kita juga suka gini, Pak Rahmat. Ya, aduh, kok perasaan saya sudah berdoa terus gitu, ya. Tapi kok nggak dikabulkan oleh Allah? Jangan salah hadirin rahimakumullah. Kalau Allah tidak mengabulkan pada saat ini, ya, pada saat itu Allah menyimpan. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, ini dia, ya. Jadi kita nggak boleh, ya, hadirin rahimakumullah, nggak boleh seuzon sama Allah. Nggak dikabulkan, perasaan saya sudah tunggang tungging, ya, sudah beriman dan sebagainya. Allah Maha tahu apa yang kita bukan apa yang kita inginkan. Itu jadi catatan. Dan di video lain ini Iya. dibahas oleh satu Ustaz. Gitu, ya. Ada pembahasan detail. Alhamdulillah. Cari. Baik, Ustaz, ciri yang keempat ya sekarang. Iya, iya. Yang ciri keempatnya
Allah akan memberikan ujian dan cobaan. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita ingat flashback bahwa setiap manusia itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ujiannya yang kalau kami para penyampai ini ya, para ulama, para ustadz itu kadang-kadang kalau soal yang lain sih nggak pernah berat itu ya, Pak Rahmat. Tapi begitu diuji sama keluarga, waduh, wah, ini luar biasa kan tadi ya. Zuinalin nasi hubusyahwati. Jadi apa namanya eh, rasa cinta kepada istri itu kadang-kadang berlebihan. Sehingga kalau tiba-tiba bapak-bapak bisa jadi yang pernah. Saya seperti itu pernah dulu, tapi insya Allah sekarang tidak ya. Jadi, Pak, atuh tong ke masjid, atuh. Jangan ke masjid lah sementara hujan katanya. Ah, ya, itu juga ujian ya. Ujian baru aja hujannya gerimis. Kita nggak sholat di masjid. Padahal Rasulullah SAW senantiasa memerintahkan kita untuk sholat di masjid. Ya, diberikan ujian. Ya, kenapa Allah kemudian memberikan ujian kepada kita? Maka kata Rasulullah SAW ini hadis riwayat Tirmizi di nomor 2320 an Anas ibnu Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna izamat jazai ma'a izamil bala'i wa inna allaha idza qaumat talahu faman radiya falahu rada wa man sukhita falahu sukhtu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita. Sehingga kadang-kadang saking beratnya ujian, kenapa kok ke saya? Padahal saya sudah sholat, padahal sudah ini dan itu sebagainya. Padahal sebenarnya Allah mengetahui bahwa dialah yang paling mampu diberikan ujian seperti itu. Orang lain gak mampu. Ya, jadi ini yang kadang-kadang kita sendiri harus mencoba husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah sedikit pun terbersit bahwa Allah itu nggak sayang sama kita. Baik, ya. Jadi diberikan ujian sesuai dengan kemampuannya. Maka barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang tidak ridho, maka Allah pun akan tidak ridho kepadanya. Jadi tadi kan sudah doa raditu billahi rabba. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun pasti Allah mengetahui yang terbaik buat kita manusia. Karena Allah yang menciptakan kita. Ya jadi di Asbab Wuruznya dikatakan bahwa pada hadis ini penjelasannya bahwa pahala kenikmatan yang akan diterima oleh seorang hamba kelak di akhirat itu sesuai dengan kadar besar kecilnya ujian yang diberikan kepada kita. Ya. Jadi Abu Hurairah itu meliwatkan kembali ya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang Allah kehendaki mendapat kebaikan, maka dia akan memberinya musibah. Nah, ya, jadi udah paham nih Abu Hurairah ya hadisnya. Kalau kedudukan yang ini Abu Hurairah itu nggak pernah mengambil hadis yang dhaif ya Pak ya. Jadi barang siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberinya musibah. Ya, jadi Bapak Nabi yang dirahmati Allah yang saat ini kemudian diuji oleh Allah kekurangan ekonomi, yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselisih dengan istri, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, perusahaannya bangkrut, ditipu dan lain sebagainya. Kalau kita ridho atas apa yang Allah berikan, maka insya Allah Allah akan ridho. Begitu Pak Ahmad. Ya. Jadi yang kelima apa terus? Ya. Yang berikutnya adalah ini yang luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi tayangan kita yang menjadi apa namanya harus perlu digaris bawahi. Yaitu Allah akan memberikan husnul khotimah. Wah, ini ya. Padahal di setiap ujung kita salat sujud setelah salat itu kita minta supaya di akhir kehidupan kita Allah jadikan husnul khotimah. Maka jika Allah sudah mencintainya, ya maka tanpa diminta oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mencintai itu akan diberikan ke
ujung kehidupan kita menjadi husnul khatimah. Ini diutarakan oleh hadis ya dari Umar Jumayyu radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebahagiaan bagi seorang, maka Allah memanfaatkannya sebelum kematiannya. Ya, sebelum kematiannya. Dan seseorang bertanya kepada bagaimana Allah akan memanfaatkan? Ya, sahabat bertanya, ya Allah, maksud Allah memanfaatkan itu seperti apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, akan memberinya petunjuk untuk beramal soleh sebelum meninggal, kemudian mewafatkannya di atas amalan tersebut. Masya Allah. Jadi Anda ada kisah ya, ada kisah ini sahabat saya, namanya si Fulan. Dulu-dulu sepertinya dengan salat itu agak jauh, dengan Quran itu agak jauh. Dan begitu sudah beberapa tahun saya nggak ketemu sama beliau, saya telepon, kebetulan kami pensiunan itu kumpul-kumpul, ya, ketemu sama si ibunya beliau. Apa Anu, saya bilang, di mana? Ya, oh, alhamdulillah, sok ditelepon. Itu menjelang maghrib ke Isya, Pak. Kalau telepon si bapak mah, jangan habis Isya aja. Isya dilebihkan aja setengah jam karena beliau pasti maghrib sampai dengan Isya itu tidak akan berhenti, tidak ingin diganggu untuk membaca Quran. Masya Allah. Dan alhamdulillah setelah 2 bulan Pak meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan kemudian ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum meninggal kemudian mewafatkannya di atas amalan tersebut. Ya. Jadi ada hadis juga yang berkata bahwa seseorang, ini dia, makanya kita harus senantiasa harus dicintai Allah. Karena dengan demikian, tanpa diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan yang husnul khatimah. Ada seseorang yang kemudian beramal layaknya seamalan-amalan surga. Sehingga antara jarak surga dengan dirinya itu hanya sehasta saja. Ya. Tapi kemudian berbicara lain, maka di ujung kehidupannya dia melakukan kemaksiatan sehingga Allah berikan dia pahala seorang ahli neraka. Dan sebaliknya ada orang yang kemudian mengamalkan pahala neraka seakan neraka jaraknya itu hampir sehasta aja dengan dia, maka di ujung kehidupannya karena tadi Allah mencintainya, maka di ujung kehidupannya Allah biarkan dia melakukan sesuatu yang bermanfaat, amal-amal yang soleh, sehingga kemudian dia diganjar menjadi seorang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini luar biasa. Ya. Pasti kita semua berharap ya menjadi hamba ya Dicintai Allah. Pertanyaannya adalah gimana caranya? Sempat menyinggung ya. Iya, iya. Salah satunya Iya, iya. banyak amalan nafilah. Selain itu apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita jawabkan, buktikan supaya kita itu mendapatkan cinta. Baik. Alhamdulillah. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi pedoman buat kita ya, para rahmat khususnya buat saya yang menyampaikan. Ya. Di antaranya adalah bagaimana dicintai Allah adalah mentadaburi Quran. Ini mumpung di bulan Ramadan, ya, Quran baca, ya, kemudian pahami, setelah itu tadaburi dan kemudian amalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubi aqfaliha. Apakah kamu tidak mentadaburi Al-Qur'an atau hati kamu sudah terkunci? Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada Quran, ya, maka dengan sendirinya kita akan membuka dada kita untuk menerima kebenaran-kebenaran. Karena tidak dipercaya Allah. Orang yang tidak mentadaburi Quran itu akan Allah kunci. Sehingga kebaikan apa termasuk kalau kita melakukan perjalanan. Di jalan Allahu Akbar, kita lagi nyetir dan lain sebagainya. Kagok. Nah, tapi kalau Allah sudah mencintainya, dia akan berhenti. Yakin itu para rahmat itu. Ya, jadi karena mendengar sesuatu, ya, begitu mendengar ayat-ayat Allah dibaca, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu zadathum iman. Ya, begitu didengarkan Quran maka akan terdengar kemudian akan menambah keimanannya. Ya, jadi yang pertama adalah mentadaburi Al-Quran.
Satu Bu ya, mentadaburi Al-Quran, nanti insya Allah pada kesempatan yang berikutnya akan kita bacakan. Nah, ini menarik ya, tadi ya pertanyaannya. Coba kita lihat di Quran surat Fatir ya, Quran surat 35, saya bacakan insya Allah. Di Quran ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina yatsluna kitaballah wa aqamus salata wa aqamu wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan zakatnya, ya, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terang, mereka itulah mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Nah, ini ya. Jadi ternyata Allah juga berjual beli dengan kita ya. Jadi siapa yang membaca Quran, kemudian sholat dan menginfakkan sebagian hartanya, maka kita sedang berjual beli yang jual belinya tidak akan pernah merugi. Ya, jadi itu. Ya, kalau kemudian Allah mencintai, sudah mencintai kita, kita akan diminta, ya, akan didorong, akan dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa mengkaji Al-Quran. Ya, kenapa demikian? Kita lihat di Quran lagi, ya, ya ayat Quran surat 8 ya. Ini awalnya daripada kalau kita kemudian sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kebaikan yang banyak, Pak. Ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini dahsyat, Pak. Ya, makanya kemudian semakin saya tiap hari mencintai Quran, semakin mengkaji dan semakin mengkaji semakin banyak yang kita tahu. Kita tidak tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengganti pelajaran, mengambil pelajaran kecuali bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan memberikan hikmah. Hikmah itu pengetahuan tentang agama. Kemudian tadi senantiasa dituntun untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan senantiasa dituntun untuk beramal soleh yang lebih banyak lagi di akhir kehidupannya. Ya, itu mungkin Pak ya yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan manusia-manusia yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala itu ada pada diri kita dan ada pada pemirsa yang senantiasa menonton tayangan ini. Ya, pemirsa Bina Esa TV. Karena kalau Allah sudah mencintai kita, maka dunia rasanya kecil. Ya, kita akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena cintanya Allah memberikan keberkahan kepada kita ya, kepada seluruh keluarga kita dan kepada lingkungan kita efeknya. Ya. Oke, mungkin saya tanya nih, Ustaz. Baik. Tadi dibahas ya tentang syahwat terhadap perempuan, terhadap anak, Iya, 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 iya. Artinya itu bisa menghalangi kita terhadap cintanya Allah. Cuma saya pernah mendengar bahwa yang mengatakan cinta kita kepada manusia itu sama dengan salah satu bentuk cinta kita kepada Allah. Apa betul? Iya. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, wahai sahabatku, kira-kira apa saja yang kau cintai? Semuanya untuk Allah dan Rasulnya, kecuali terhadap diriku sendiri. Nah, jadi terhadap cinta kepada diri enggak ya. Kemudian Rasulullah SAW, kamu masih belum sempurna cintanya. Manakala tidak mendahulukan cinta Allah kepada Rasulnya melebihi siapapun, termasuk kepada manusia. Ya, kita mencintai manusia, tapi jangan melebihi apa yang diperintahkan Allah untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Contoh salah satunya. Ada dua manusia sama Rasul nih, misal ya. Ada dua pandangan.
Tiba-tiba di Quran dikatakan A, ya. Tiba-tiba mohon maaf, guru kita ngatakan B. Nah, ya. Ada sebagian orang berkata nggak mungkin kalau para kiai itu melakukan kesalahan, para ustadz yang ngasih tahu melakukan kesalahan. Padahal sifat yang melekat pada diri manusia itu tempatnya salah dan dosa. Jadi nggak mungkin Pak Rahmat, ya. Maka kalau dua ada pilihan ini, ya, maka kita harus lebih milih Allah dan Rasul. Misalnya lagi kita flashback ke belakang lagi nih, ya. Jadi kan mencintai manusia nih, ya. Ada perintah untuk kemudian Rasulullah memerintahkan rapat barisan. Tiba-tiba kita tidak merapatkannya, ya. Karena lebih cinta, lebih mendengar apa kata orang. Nah, itu gambarannya. Misalnya lagi tiba-tiba dulu zamannya ke belakang. Allah memerintahkan supaya sholat Jumat wajib hukumnya. Tapi tiba-tiba zaman kemarin-kemarin, zaman jahiliyah kita, sholat Jumatnya dikosongkan, masjidnya dikosongkan, pengajian yang itu adalah bentuk cinta kepada manusia. Ya, jadi jangan pula berlebihan. Ya, bos mencintai manusia, tapi apabila kemudian yang kita cinta itu memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka kita harus kembali kepada Allah dan Rasul. Oke, baca. Nah, mungkin kita banyak orang yang sudah tahu ya Mm-mm. tentang sabar. Mm-mm. Katanya dari Al-Quran dikatakan, katanya di Yeah. Al-Quran dikatakan, kamu bersama orang-orang yang Dan yang kedua tentang Yeah. syukur. Ya, Surat Ibrahim juga ya, tambah nikmat orang yang bersyukur. Ya. Artinya itu cinta. Mm-mm. Mm-mm. Apa sabar dan syukur itu salah satu jalan kita untuk mendapatkan cinta Allah? Salah satunya, ya. Ini tadi, ya, apabila Allah sudah mencintai, maka sabar dan syukur itu akan ngikut, Pak. Karena tadi, ya, kita kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan bahwa kan senantiasa berada dalam kebaikan. Sabar dan syukur itu bentuk kebaikan tertinggi. Maka itu akan diraih oleh seseorang manusia termasuk kita apabila duluan kita dicintai Allah. Jadi sabar dan syukur itu sudah menjadi bagian orang-orang yang kemudian dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya itu yang menjadi pegangan hidup. Karena Allah tidak akan membiarkan dia menjadi tidak sabar. Dia tidak akan dibiarkan menjadi tidak syukur. Padahal dia mengetahui kalau dicintai, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi itu salah satu bentuk salah satu bentuk aplikasi kalau Allah sudah sayang, sabar dan syukurnya akan melekat pada dirinya. Sehingga kan di Quran, kita ada berquran begitu melihat di Quran ternyata ada doa. Rabbana afrig alaina sabra wasabit bamana tansurna alal qomil kafirin. Seperti itu, Pak. Ya. Luar biasa. Ya. Mungkin kalau saya lihat dari pembahasan Ustaz tadi, bahwa kita akan berada dalam kebaikan saat kita dicintai oleh Allah. Dan bagaimana cara kita dapat cinta dari Allah? Ya mungkin pertama-tama ya kita harus mencintai Allah. Iya, betul. Mungkin Ustaz, sebelum penutup, ada sedikit pertanyaan lagi. Mungkin ini bisa secara pribadi atau secara global. Apa sih tantangan terbesar yang biasa atau mungkin kita hadapi dalam rangka kita mendapatkan cinta Allah? Salah satunya adalah hubud dunia. Ya. Jadi kalau kita lihat sejarah, bagaimana Turki Utsmani itu runtuh karena hubud dunia, Pak. Ya. Jadi para rajanya pada kapilanya itu berebut kekuasaan. Sehingga orang begitu melihat ada celah, wah ini dia. Jadi kalau kita lihat ya, seluruhnya sehingga kata Rasulullah SAW, kelak umatku akan direcah, ya. Atau di hadis yang lain dikatakan, kelak umatku seperti buih di lautan, yang kemudian dengan mudah tersaput ombak dan tidak nampak lagi. Atau di hadis lain, umat Islam nantinya ini, sekarang ini, ternyata nur buat Rasulullah,
artinya ramalan beliau karena memang dibisiki malaikat, nggak mungkin beliau berkata salah. Kelak umatku seperti makanan yang kemudian diperebutkan oleh serigala lapar. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah waktu itu umat Islam sedikit? Ternyata Rasulullah menjawab, umat Islam seperti sekarang ini banyak sekali. Banyak. Kan Ya, terbanyak dibanding bahkan terbanyak di antara umat-umat yang lain. Tapi mereka, kata Rasulullah, punya penyakit wahan. Apa itu wahan, kata para sahabat? Mencintai dunia, hubud dunia, dan takut akan kematian. Sudah terbukti sekarang. Ya, bagaimana pengadilan-pengadilan, ya, karena takut jabatannya dihentikan, dijadikan pengadilannya pengadilan yang tontonan belaka. Ya, jadi ada seorang yang kemudian eh, para kiai yang kita lihat di tayangan pakai udang-udang dan lain sebagainya tidak berbicara yang hak karena takut jabatannya. Ya, jadi ini yang tolak ukur karena kata Rasulullah SAW, dunia itu ibarat seekor sayap nyamuk kecil banget, Pak. Ya, jadi kalau sudah ujung-ujungnya dunia, kita nggak ada kepuasan. Contoh aja nih, saya nih ya. Jadi dulu pada waktu saya masih jadi bankir itu kerja berangkat 6:30 belum ketemu sama anak, Rahmat. Pulang lagi sampai 8:30 dan lain sebagainya. Begitu terus sehingga anak sudah tidur. Bagaimana mungkin kita bisa hahi sama anak kita? Kalau Sabtu, Ahad libur, gitu juga. Ada juga pekerjaan yang dikejar dunia dan dunia. Ya, padahal dunia ini kalau kita sudah amalannya akhirat akhirat itu dunia ya karena ya itulah kehidupan dunia. Dunia itu ibarat sayap sayap nyamuk ya. Dunia itu ibarat lashun, laibun walashun. Ya hanya senda gurau belaka. Jadi kalau orang sudah mulai kemudian mencintai dunia, maka dapat dipastikan hatinya akan beku. Ya, jadi bukan kita tidak boleh mencintai dunia, Pak Rahmat. Ya, hadirin rahimakumullah. Kita orang Islam ini harus kaya. Bagaimana mungkin kita bisa bersedekah, bisa melihat kemudian bisa berderma kepada kawan-kawan kita yang di Israel, yang di Palestina, ya, yang diserang oleh Israel Natullah, kita tidak punya uang. Tanpa kita uang. Bagaimana kita bisa memberi masyarakat kita yang memang membutuhkan di sini tanpa uang? Jadi kalau kata Rasulullah SAW, ya makanya ada harus sebagian yang dakwahnya di ekonomi nih Pak. Nanti insya Allah ya, habis Lebaran lah kita ini ya mengenai bagaimana ekonomi. Jadi kalau sudah hubud dunia, maka Allah akan kunci ya hatinya untuk dapat menerima kebenaran-kebenaran. baik Rasad, kayaknya sudah cukup lama nih kita diskusi Ya, tentang ciri-ciri manusia yang kita Allah. ya. Jadi benar-benar merinding nih. Saya berharap bahwa saya salah satunya, Amin. termasuk istri saya, anak-anak saya, Termasuk hadirin ya saya. Ya. Amin, amin. orang yang mencintai Allah. Nah, sebagai penutup, saya minta kepada Ustaz untuk memberikan kata-kata penutup dari podcast episode kali ini. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, sertakan Allah dalam setiap kegiatan. Bismillah dengan nama Allah. Kita minum obat juga dengan nama Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan dan lain sebagainya, sertakan Allah, maka Allah akan menyertai kita selamanya. Seperti itu, para Luar biasa. Pesan yang benar-benar mendalam, Ustaz. Ya, karena sering kali kita lupa gitu. Menyatakan. Iya, iya. Baik, Sertakan Allah ya dalam setiap aspek kehidupan. baiklah, pemirsa, kita sudah mendengarkan, sudah diskusi. Saya sudah banyak pertanyaan yang dijawab sama Ustaz Edi, bagaimana caranya kita menjadi manusia yang dicintai Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa kita terapkan. Amin. Sehingga kita bisa menjadi hamba yang dicintai Allah. Habibillah ya Habibillah. Nah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami berdua karena manusia tempatnya salah. Kebenaran itu datangnya dari Allah.
Kita tutup saja sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.